Halo semuanya, balik lagi bersama gue Billy Christian. Jadi hari ini gue ingin bahas video review match kemarin subuh ya, Liga Champion. Ya kemarin ke cut yang bagian video upload kemarin gue lupa, dan itu anggap saja ya ke cut. Gue lupa, gue pada udah setting cuma ke cut, lupa gue tuh setting balik nggak ininya videonya. Oke, jadi langsung aja deh kita bahas apa sih yang terjadi kemarin tuh. Kan ada Real Madrid Chelsea sama Milan Napoli. Kita bahas Milan Napoli dulu deh. Milan Napoli itu kan salah saya dua sama-sama tim Italia. Yang satu yang satu itu mainnya kayak yang gue lihat, kalau AC Milan kalau selama main di Liga Italia itu nggak ada benar-benar yang terlalu main enak untuk ditonton lah untuk kita seperti penonton netral ini. Nah satu sisi juga Napoli juga lah underperform lah kan match ini kan. Maksudnya di Serie A kita juga lihat semenjak nggak adanya Victor Osimhen tahu cedera. Coba deh bentar deh, Victor Osimhen jadi ngaruh banget depannya itu. Nah katanya sih mengalami cedera lutut saat international break kemarin di bulan Maret. Yang abis awal Maret kan tuh ada international break, dipanggil kan, jadi cedera lutut dia. Ternyata dia telah melewati cedera lutut tuh, gila bisa dibilang ya berat. Cedera lutut tuh butuh waktu lama soalnya ya. AC Milan kehilangan killer di depan, maksudnya nggak ada benar-benar pemain andalan di depan. Cuma mungkin ini Vica Kvaratskhelia sama ini pemain yang Vica ini yang lagi naik daun nih mungkin sekarang. Nah kalau kita bahas starting lineup dulu deh, dari apa yang terjadi di match kemarin. AC Milan main 4-2-3-1. Mereka pasang kiper Maiden Maignan. 4 belakangnya itu ada Daniel Calabria, Simon Kier, Tomori, Theo Hernandez. Tengahnya pivotnya ada Krunic sama Sandro Tonali, dan 3 depan ini ada Brahim Diaz, Iben Naker sama Rafael Leao, dan depannya real target man Oliver Giroud. Ya taktik gua nggak begitu terlalu ngikutin AC Milan gimana Liga Italia, cuman ya mungkin ini bisa dibilang salah satu tim terbaiknya yang biasa diturunin kali ya. Kalau iya coba komen aja deh. Nah jadi ada Tonali, Brahim Diaz, Bineker, Rafael Leao, Giroud. Nah sementara Napoli main 4-3-3 kayak biasa. Alex Meret kiper, Mario Rui main di kiri. Kali ini bukannya Mario Rui ya, bisa Kim Min Jae yang lagi naik, Arah Rahmani, Di Lorenzo main di kanan, Jelinski tengah. Di tengahnya tuh ada tiga gelandang, ada Jelinski, Lobotka sama Jambo Anguissa. Depannya kali ini ada Vica, Elma sama Hirving Lozano. Nah ini kedua ya Italia. Kalau sesama tim Italia mungkin AC Milan masih bisa ngimbangin ya, nggak bisa imbangin juga. Kemarin lawan Spurs juga 16 besar. Itu kan AC Milan menang pertama gol berkat di San Siro juga kan, di kandang. Pas main di tandang mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain juga, blank 0 ya kan, 0-0. Ya apa yang terjadi ya AC Milan passion mereka, gairah mereka mungkin dalam mengamen Liga Champion itu benar-benar dukungan dari fansnya membantu mental sih naik sih ya, apalagi main di San Siro kan, gila. AC Milan kalau lu bahas sejarahnya sih luar biasa sih AC Milan. Itu sejak tahun 2000-an ya, sebelum gua lahir bang. Itu benar-benar 2005 final Liga Champion tuh salah satu tim terbesar, dan kalau di Liga Champion tuh fansnya tuh berkerumun gitu. Nah kalau kita tanya permainan nih ya, AC Milan nih dengan pemain begini menurut gua itu mainnya tuh masih ya AC Milan menurut gua nggak ada nilai yang benar-benar tambah mereka tuh. Nah di match kemarin juga ada kartu merah di
statistiknya tuh di menit 74 dari kartu merah untuk Napoli. Nah, sementara kemarin AC Milan ya kalau menurut gua, mungkin kalau lu setuju nggak setuju ya, AC Milan itu masih salah satu tim yang di Liga Champions untuk dari dari 8 tim yang ada di Liga Champions mungkin mainnya paling buruk kalau menurut gua. Lebih mending gua lihat Inter Milan daripada ini. Ya cuman balik lagi deh, Pak, kalau itu mungkin kalau untuk fansnya Milan kan, terutama ya kalau lu bermain di bawah, sebenarnya Pioli ini kan melatih bisa belum udah 3 tahun ya. Mungkin ya orang, mungkin fans mereka dari Italia mungkin bilang masih butuh proses, cuman ya kita nggak tahu. Kalau menurut gua mungkin tim yang paling buruk secara overall dari 8 tim yang berada di quarter final ini ya AC Milan kalau menurut gua. Mainnya tuh agak sedikit gimana gitu. Nah, agak sedikit bukan kayak nggak cocok aja loh untuk dinonton kalau menurut gua, kayak nggak enak aja gitu ditonton ketimbang tim-tim yang lain yang ya sebenarnya tim-tim dari Italia juga ya, Liga Italia begitu. Mungkin kalau di Liga mereka mainnya bagus, bisa bermain bagus, cuman kalau di Eropa ini kan ketemu tim dari luar ya. Ya susah kalau lu masih main ngandelin ya seperti AC Milan yang kadang mainnya umpan belakang, umpan panjang, itu long ball lah, main direct aja, langsung direct ke depan itu bola. Direct itu tapi direct yang menurut kadang kan kalau lu ngandelin bola long ball bola atas tuh contoh paling bagus lawan Spurs, lawan AC Milan dah, itu bener-bener match astagfirullah. Spurs dilatih Conte dari Itali, AC Milan Itali, pelatih Itali, astaga. Itu sebenarnya bola-bola atas tuh kalau lu punya real target man ya enak, tinggi, bisa pantulan bola. Cuman kan bola-bola tuh kadang 50-50, nggak nentu kan ya kalau secara. Lalu kalau lu main umpan-umpan pendek, kombinasi 1-2, short passing pendek, ruang main, passing cari ruang, kontrol, passing cari ruang, kontrol, gitu kan enak kan. Gimana ya? This is football. Apapun bisa terjadi, main jelek aja bisa menang. Oke, kita bahas aja deh beberapa momentum yang terjadi di match Napoli lawan AC Milan lawan Napoli. Di menit pertama itu gue sambil lihat reviewnya juga ya. Di menit pertama itu ada peluang dari Napoli tuh. Itu Vica tendang, salah satu pemain Napoli itu Calabria nepis di depan gawang, itu udah gak ada kiper pada Vica nendang, cuman terus tendang balik sama Lobotka, pemain nomor 6-nya Napoli ya out. Harusnya dia kalau bisa lebih tenang aja, nggak terlalu buru-buru nendang mungkin bisa. Nah, sebenarnya Napoli juga dapat beberapa momen lah di babak pertama nih. Mereka tuh ya Napoli kalau menurut gua faktor nggak adanya Victor Osimhen di depan itu agak ngaruh menurut gua, karena Osimhen ini kan bisa dibilang kan bukan bener-bener striker murni yang kayak misalkan Oliver Giroud gitu ya, atau mungkin paling bagus tuh contoh Weghorst gitu, atau pokoknya bener-bener striker murni lah kayak Ibrahimovic gitu yang bener-bener ngandel ya udah pokoknya di depan aja, nggak bisa mobile karena nggak ada speed. Nah, Osimhen ini punya speed, dia itu bisa dibilang tipe-tipenya kayak bisa main real target man, bisa main di kiri juga. Dia pertama dia punya speed, mungkin jatuhnya kayak Leo mungkin kalau lu bisa pasang jadi striker mungkin bisa dia, karena dia punya speed, skill, lincah gitu, mungkin bisa kalau lu paksa. Karena itu nggak bakal bertahan lama, jatuhnya kayak Mbappe. Main di striker bisa, main di wing kiri juga bisa karena punya speed, skill. Osimhen ini menurut gua tinggi, technical control apa segala macam oke. Untuk sekelas Osimhen ini lagi naik juga namanya ya. Nggak heran sih kalau Napoli agak sedikit kurang kalau nggak ada dia. Yang ngaruh kan buktinya dari beberapa lawan AC Milan kemarin yang Liga Italia 4-0. Terus kemarin menang tipis juga. Kali ini kalah ya, menurut gue sih agak sedikit ngaruh sih, bukan sedikit ngaruh, mungkin bisa bilang 40-50% ngaruh lah itu.
Ya kalau secara keseluruhan match yang ya nggak bisa dibilang gimana gimana banget sih ya. Kalau kita bahas keseluruhan 90 menit, AC Milan cuma shot 12 tendangan yang ke arah gawang 2. Sementara Napoli ada 16 shot ke arah gawang 6. Jadi ya bisa dibilang nggak banyak-banyak peluang, maksudnya nggak banyak-banyak peluang yang terlalu ke gawang musuh. AC Milan 12 shoot, itu cuma 2 on target ke gawang. Itu bisa dibilang rata-rata berarti shootnya itu ya melenceng ke atas, kalau enggak ya nggak tahu arahnya kemana kan. AC Milan Napoli lebih mending 16 shoot tapi 6 on target. Nah, gue bilang mereka butuh killer di depan, gak ada killer sejauh ini. Killer yang di depan tuh ngaruh banget, yang killer di depan tuh ngaruh untuk striker yang kasih ya Osimhen, cuman gak ada Osimhen susah juga kan, nggak ada yang kasih ininya, nggak ada yang bisa jebolin gawang lawan. Yang biasa jebolin gawang lawan nggak ada killer apa di depan. Nah, gimana di leg kedua? Ya kalau di leg kedua ini masih bisa banget. Ini menurut gue peluang Napoli lolos masih bisa banget. Gue nggak tahu di leg kedua apa si Osimhen udah balik atau belum. Kalau Osimhen udah balik dari cedera lutut, ya gue bilang sih Napoli sih leg 2 bakal jadi milik Napoli menurut gue. Paling 2-1, 3-1 atau 3-2 mungkin Napoli bisa menang. Itu kan ya prediksi kadang salah juga kan, nggak bisa selalu dianggap benar juga kan. Napoli juga kebanyakan shoot dari lini kedua kemarin, dari tengah-tengah. Itu kipernya AC Milan bener-bener menurut gue sih gacor sih saat dapetin kiper yang cocok mengganti Donnarumma. Leao juga di babak pertama buang-buang peluang. Dia kalau sebelum nge-shoot kan nyengir kan ya. Ini ketawa dulu kan ya, senyum. Rata-rata AC Milan tuh kalau dapat peluang dari counter. Napoli hilang bola, mereka dapat 1-2 momentum yang serangan balik itu bisa jadi gol. Momentumnya ya menit 39 gol Benaker. Itu umpan sebenarnya Leo umpan Benaker nggak dijaga, dia nge-shoot. Sebenarnya tuh kena kakinya Meret, cuman ya bolanya masuk ke dalam, refleks ke dalam. Sebenarnya bukan salah Meret juga, emang kadang boleh seperti itu. AC Milan juga kuat-kuat bola-bola atas sih menurut gua sih. Simon Kier bisa bilang kuat-kuat bola atasnya. Jadi nggak heran. Di babak kedua kalau lu ketinggalan, Napoli lebih agresif, lebih nyerang. Cuman bener menurut gua Napoli tuh hilang sosok sosok insting golnya, pencetak insting golnya tuh nggak ada sama sekali. Beberapa match kenapa faktor Osimhen nggak ada gitu. Ngaruh sih ya, Osimhen ngaruh. Jadi ya leg pertama 1-0, kartu merah lagi menit 70. Wah ya lebih sedikit menguntungkan AC Milan kan ya. Bentar, minum dulu. Lebih sedikit menguntungkan AC Milan. Ya cuman leg 2 masih 90 menit juga, masih sangat terbuka untuk Napoli untuk lolos. Ya kita nggak tahu Osimhen apakah balik, atau mungkin kalau nggak ada main Osimhen siapa sih pelatih Napoli namanya itu bisa dibilang Napoli musim ini sih cukup berkembang banget. Salah satu tim yang bisa dibilang permainan enak ditonton menurutku. Mungkin di Liga Italia itu paling enak ditonton ya, cuman kalau di Eropa ya mungkin masih agak sedikit lambat lah mainnya. Spalletti, semoga aja Spalletti kalau Osimhen belum balik dia dapat menemukan sesuatu yang berbeda lah, yang bisa membuat tim ini mencetak gol gitu, taringnya kembali lagi gitu. Itu untuk matchnya AC Milan Napoli. Gue masih tetap ke Napoli lebih unggul ya. Walaupun hasil leg pertama ini agak sedikit merubah presentase gue, cuman gue tetap bilang Napoli masih 60% bakal lolos, 40% AC Milan. Kita nggak tahu ya, nama juga bola nggak bisa diprediksi kan ya. Kalau lu nggak prediksi dibilang takut, kalau prediksi bilang prediksinya salah. Aduh, orang Indonesia nih hanya kadang gitu. Oke, lanjut aja. Ini masih ditunggu juga Real Madrid lawan Chelsea kemarin. Nah, kan gue udah bilang di preview kemarin, kalau Chelsea bisa nahan imbang aja di kandang Madrid Bernabeu, itu bakal jadi keuntungan buat Chelsea. Modal baik. Karena apa? Di leg kedua mereka main di kandang, dapat suntikan passion, semangat dari fans. Karena kan dukungan dari fans kadang ngaruh, itu buat mental kita makin naik untuk bisa jebolin gawang musuh ya, gitu. Nah, kemarin kalah, Lampard is Lampard. Ya kan gue bilang, aduh,
Wah, Chelsea di bawah Lampard kalau kayak begini ya, wes kelar. Madrid tuh menurut gue gila, mental Liga Champion, Liga mental Eropanya itu emang udah nggak bisa bohong. Ini tim memang Eropa gila, mental harus diakuin itu nggak ngaruh lalu mau yang latih siapa. Nah, kita bahas starting lineup dulu deh. Kali ini si Lampard main 3-5-2. Kalau kita di ke flashback ke match sebelumnya lawan Wolves, dia itu main pakai 4-3-3. 4-3-3 Chelsea ini kan bisa dibilang nggak jalan lah ya. Chelsea menurut gue nggak cocok main 4-3-3 karena ya contoh lawan Wolves kemarin itu mainnya ya Allah mainnya. Nah, kali ini coba 3-5-2. Kiper tetap Kepa. Eduardo Mendy belakangan itu udah jarang main menurut gue ya. Kepa belum bisa main. Nggak tahu kenapa. Mungkin faktor secara pelatih juga, pelatih lebih selera ke kiper mana mungkin ya. Nah, 3 back kali ini di Kalidou Koulibaly, Thiago Silva sama Wesley Fofana. Ya, ini bisa dilihat salah satu opsi back terbaik mungkin ya. Lu kalau lihat cadangannya lagi siapa backnya? Gila, lu kalau lihat cadangannya Chelsea itu pemain sebenarnya bisa ngimbang, mirip-mirip Manchester City, bisa ngimbangin pemain utamanya lah, yang masuk tim utamanya, tim utama yang pemain cadangan tuh bisa ngimbangin tuh levelnya, kualitasnya secara permainan. Untuk kualitas pemainnya tuh nggak jauh beda lah sama yang sering starting, yang sering main starting lineup. Nah, di tengahnya, 5 tengahnya ini ada Ben Chilwell ya. Lampard emang setahu gue dari dulu emang suka main Ben Chilwell dari sebelum pas tengah latih musim kedua itu, awal-awal main Chilwell terus sama main Ben Chilwell. Ya, itu seleranya Lampard mungkin main Chilwell daripada mainin Cucurella ya. Nah, tengahnya ini, 3 tengahnya ini ada Kovacic, Enzo Fernandez sama Kante. Ya, opsi terbaik sih daripada lu mainin Conor Gallagher. Sebenarnya Mason Mount kalau bisa kasih starter, mungkin Kovacic yang akan gua agak ganti mainin Mason Mount. Cuman ya nggak tahu kenapa Mason Mount juga belakangan ini jarang main juga kan ya. Kanannya Reece James ya, siapa lagi? Azpilicueta kalau lawan Vini ya waduh. Azpilicueta lawan Vinicius Junior 1 lawan 1, waduh nggak bakal kuat. Vinicius lari udah kayak Kijang Innova, kenceng banget tuh, gila. Yang bisa ngimbangin cuma Reece James secara kecepatan, bek kanan masih muda. Buat ya potensial lah Reece James lah menurut gua. Jadi salah satu bek kanan terbaik dunia. Saingan Alexander Arnold katanya. Nah, depannya 2 ini main Joao Felix sama Raheem Sterling. Ya mungkin dia tuh, mungkin kalau lihat performanya Kai Havertz belakangan ini kan mandul banget, drop banget gila. Benar-benar parah, mungkin dia coba istirahatin Kai Havertz, coba mainin Sterling di depan. Nah, kalau Madrid mah jangan ditanya, ya tetap strategi formasi pattern nih 4-3-3 dari dulu nggak bakal berubah. Kiper Courtois, 4 backnya ada Daniel Carvajal, Eder Militao, David Alaba. Yang kiri sekarang main Camavinga kan. Sekarang Camavinga main di kiri. Dulu tuh yang main di kiri tuh ada Ferland Mendy, cuman lagi cedera, nggak ada cadangan juga sih. Tengahnya Valverde, Toni Kroos, Modric. Wah iya, yang Valverde pekerja keras, larinya kencang, pak nggak habis, itu stamina nggak bakal habis nih, gila nih pemain, stamina nya kuat banget, nggak bakal habis. Ya Kroos DM, Modric CM, waduh, Modric Kroos gila. Kalau bener-bener Eropa itu mereka levelnya gila sih, udah kelas dewa itu sih, gila. Pemain ini juga salah satu pemain yang menurut gua gila, otak pemain tengah yang punya otak ini salah satu ya, harus diakuin lah, walaupun fans Barca atau fans mana, harus diakuin 2 pemain ini gila, luar biasa banget kontribusi terhadap Real Madrid, luar biasa. Salah satu pemain tengah terbaik di dunia dari trio mungkin dulu sama Casemiro, gila itu. Madrid kalau nggak ada mereka bro juga, waduh, salah satu udah umur 38, 37, satu juga udah pala 3, Toni Kroos. Tapi tetap visi otaknya main, nggak bak. Kalau pemain tengah itu yang penting midfielder tuh otak sama otak aja lah. Contoh Modric udah umur 38, otak banyak. Kalau lu mainnya lebih banyak ngandelin visi atau otak, itu nggak bakal cepet pensiun menurut gua. Ya ini kan ada Iniesta mungkin dia udah pengen coba tantangan baru, mungkin ke Liga Jepang, Vissel Kobe pas itu. Cuman Modric
Gila Modric Kroos harus diakuin sih, walaupun lu benci Madrid apa, tapi lu harus akuin Modric sama Toni Kroos bener-bener luar biasa, ini pemain sangat luar biasa. Nah depan ada Rodrigo, Benzema, Vinicius. Ya ini Benzema mode Ramadan ya kan ya, mode onnya mode Ramadan ya, kalau dilihat di IG ya gimana kan ya. Ya Rodrigo ini skillful, Vinicius apa ini pemain gila luar biasa kalau secara skill. Ya kalau jalannya match ya, wah kalau lu lihat jalannya match, Madrid itu unggul menurut gua. Aduh Chelsea ini agak gimana gitu mainnya. Cuman dia di babak pertama tuh dapat satu momen ya, mana N'Golo Kante kasih passing ke Felix. Itu kalau bisa jadi gol aja, mungkin agak sedikit berbeda pertandingan hasilnya juga, jalannya pertandingan juga ke depannya. Cuman dapat serangan balik yang luar biasa itu dari Kante, umpan Felix 1 lawan 1 sama kiper, mungkin agak terlalu di ruangnya sempit untuk buat nge-shoot, cuman dia yang paksa nge-shoot kan lawan Eder Militao. Ya Courtois bro, nggak gampang dibobolin. Madrid tuh bener-bener mainnya enjoy gila. 1-2 kombinasi Vini Benzema gila. Benzema kalau lagi on fire ya gila lu. Itu kalau lu bahas golnya Benzema itu yang gol pertama itu umpan bagus dari Carvajal ke Vinicius. Itu sebenarnya umpannya nggak bisa dibilang bakal tepat sasaran di kaki Vini kan, cuman ya namanya umpan kayak begitu kan gak ada yang tahu ya, coba aja. Itu golnya. Nah setelah 1-0 ini mungkin Chelsea coba nyerang lah pastilah. Cuman gua udah bilang baliknya Lampard nih yakin ya, dari kenapa dia nggak langsung bayar Nagelsmann. Mungkin pertama karena mungkin si Todd Boehly ini lihat, pemilik Chelsea ini lihat season udah mau berakhir, 2 bulan lagi, 1 bulanan lagi, 1 bulan setengah lagi lah. Kalau dia datengin Nagelsmann, dia tuh butuh bayar gaji lumayan gede loh ke klubnya Bayern. Mungkin dia mikir begitu. Terus belum pasti juga apakah Nagelsmann akan jadi ini atau ada pembicara juga dengan Luis Enrique. Cuman kalau gue jadi Todd Boehly, gue mungkin lebih ambil Nagelsmann karena masih muda, masih 30-an tahun. Mungkin lebih cocok gaya sistem permainannya Nagelsmann ke Chelsea daripada Luis Enrique yang terlalu Spanyol, menurut gue terlalu stylish lah. Kalau Nagelsmann kan bisa bereksperimen nih, apalagi pelatih muda. Mungkin visi misi datangin pemainnya tuh lebih cocok lah menurut gue. Ada beberapa pemain Jerman. Pokoknya lebih enak aja kalau Nagelsmann, karena Nagelsmann ini bisa dibilang kayak banyak taktik juga, formasi berubah-ubah kan kadang iya. Bukan berarti berubah formasi kayak taktik, cuman gaya permainan menyerang, sepak bola menyerang enak ditonton lu. Contoh paling bagus Nagelsmann itu di RB Leipzig, itu bener-bener Nagelsmann gila. RB Leipzig disulap sampai semifinal pas itu musim 19-20. Dengan kualitas pemain seperti itu pas-pasan. Cuma di babak pertama, lanjut. Di babak pertama ini Chelsea juga beberapa dapat momen. Itu yang Reece James umpan ke Sterling itu. Sebenarnya not bad lah kalau secara peluang di babak pertama Chelsea not bad, mendapat beberapa peluang. Cuman Madrid terlalu OP sih anjing ya, emosi. Terlalu OP banget itu tim. Nah, kalau kita masuk ke babak kedua, gue kalau jadi Lampard tetap nyerang kan ya. Nyerang aja. Cuman Chelsea ini nyerangannya ya gitu. Maksudnya tendang-tendangan yang bisa ditangkis sama Courtois semua. Courtois kan kiper kelas dunia, gila, salah satu kiper terbaik dunia. Itu tinggi gila itu Courtois tuh benar-benar nggak heran apa dapat Golden Glove 2018. Di babak kedua ya lanjut ya. Kalau di babak kedua itu bisa dibilang Chelsea lebih main dorong, agresif karena ketinggalan jelas. Cuman ya Lampard semenjak ngelatih Everton ya, balik lagi ngelatih Chelsea, menurut gue aduh pemain anak takamannya juga masih ada. Maksudnya taktiknya gitu-gitu aja. Lampard nggak cocok lah, selama-lama ini ternyata nggak cocok ngelatih Chelsea. Nah gol keduanya Madrid tuh menurut gue kelas sih dari Asensio, itu teknik itu. Nah, itu gol Asensio lah, Asensio banget, umpan dari Kroos, umpan dari Vini, Juler gila langsung Asensio itu ya gol Asensio banget. Asensio emang dulu gitu, nggak dijaga Asensio, gue bingung gue juga ya. Kalau secara permainan gue lebih bilang sih
Madrid sih. Ya, cuman Chelsea cuma emang main begitu bertahan. Kan gol momentumnya aja babak pertama lebih nyerang, jadi mereka kasih Madrid main gitu. Ya Madrid kalau lu udah kasih main ya tunggu tinggal gol aja sih. Walaupun mainnya sebenarnya secara permainan ya sebenarnya Ancelotti ya mainnya begitu. Kurang enak lah. Selera orang sih kalau menurut gue sih kurang enak, cuman ya Ancelotti kadang juga bisa main bagus sih, kadang beberapa match lah. Emang Madrid emang mental UCL sih gila sih. Tapi ya di leg kedua, kalau lu bicara leg kedua gue bilang ya harapan Chelsea untuk lolos ya 10%. Itu 10% itu tergantung faktor apa, mungkin doa atau apalah gitu ya. 10% dong menurut gue Chelsea bakal lolos di leg ke semifinal. Cuman ya kak, bola kadang kadang bola kan nggak bisa ditebak, bukan kayak matematika ilmu pasti. Jadi ya tapi gue bilang 90% Madrid bakal lolos ke semifinal. Ya cuman nggak tahu prediksi gue ya. Oke. Iya, untuk Manchester United besok subuh main lawan Sevilla ya nggak berharap banyak kan. Marcus Rashford cedera pangkal paha, cuman ya semoga aja dapat memberikan performa terbaik, dan mungkin gua akan besok sedikit review, ama mungkin kalau nggak besok Sabtu gua akan ada satu konten tambahan lagi. Gua kemarin lupa bilang kalau nggak Rabu Kamis, cuman gua undur lagi untuk kalau nggak besok Sabtu deh beneran. Gue akan coba bahas konten ini, semoga aja ada yang tertarik untuk nonton lah ya. Cuman ya gue berharap aja dukungan dari kalian, nggak terlalu gimana banget, nggak terlalu minta subscribe atau apa, itu urusan kalian. Mau subscribe silahkan, ya nggak mau ya nggak apa-apa, karena gue nggak ada pemaksaan di channel ini. Gue cuma ngomong sesuai apa adanya, nggak maksa kalian. Kalau kalian suka nonton dukungannya, kalau yang nggak suka ya udah nggak apa-apa kok. Ya udah, yang penting ya udah itu aja video sekian hari ini. Udah 27 menit, gila record panjang banget ya. Oke deh, segitu aja review match kedua Real Madrid Chelsea terus AC Milan Napoli. Oke. Terima kasih, thank you.